Kepala sekolah dan guru yang mendengar perkataan Maida langsung saja terkejut dan tidak menyangka dengan perkataan salah satu murid mereka yang paling kaya itu. Jangan seperti itu, Maida. Kenapa? Hanya karena masalah sepele seperti ini, kamu malah ingin mati. Ingat Tuhan dan ingat semua keluarga kamu, yang hanya punya kamu seorang, sebagai penerus mereka. Mereka semua, tidak ada yang sayang sama saya lagi, Bu. Bahkan, papi dan mami saya, jarang sekali pulang ke rumah, sehingga saya sangat kesepian sekali. Bahkan, saya sangat kesusahan untuk menghubungi papi saya. Selalu, masalah pekerjaan yang menjadi alasan mereka tidak pulang. Saya sendirian dan tidak pernah ada yang mendengarkan semua perkataan saya dan saya bahkan sangat jarang berbicara seperti seorang anak pada umumnya dengan kedua orang tuanya. Saya bahkan merasa sangat iri sekali kepada murid yang dekat dengan kedua orang tua mereka. Tapi saya hanya punya banyak uang dan diberikan semua kemewahan yang sangat berlebihan. Tapi tidak dengan cinta dan kasih sayang mereka. Maida menangis dan menumpahkan semua yang dia rasakan. Semuanya terasa sangat sakit sekali ketika dia masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tapi, dia tidak bisa merasakan semua itu. Jika dulu, dia masih bisa merasakan kasih sayang dari kakek dan neneknya sekarang, sangat berbeda sekali. Karena mereka juga menjauh dan beralasan juga ikutan sibuk dengan perusahaan keluarga yang tidak mungkin bisa dihandle seorang diri oleh papinya itu. Maida masih berusaha maklum dengan papinya. Tapi, maminya yang bahkan tidak mempunyai pekerjaan, juga ikut jarang bersama dengan dirinya. Jarang pulang dan sangat jarang berbicara dan menanyakan masalah sekolahnya. Maida hanya dituntut menjadi anak pintar. Selain itu, maminya tidak akan menanyakan kondisi Maida lagi. Jangan bicara seperti itu lagi, Maida. Syukuri saja semua yang kamu dapatkan. Bahkan, kamu masuk dalam anak yang sangat beruntung sekali. Bisa hidup enak dan serba bercukupan dengan semua kerja keras yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu. Coba kamu lihat orang lain. Bahkan, salah satu teman sekelas kamu saja yang baru pindahan dari kampung itu mempunyai hidup yang sangat menyedihkan loh. Karena dia dan bundanya hidup kekurangan materi. Bahkan, dia pernah bilang sama ibu kalau dia makan 1 butir telur dibagi menjadi 4 sama bundanya. 2 bagian dimakan pagi bersama bundanya dan 2 bagian sisa dari 1 butir telur yang dipotong pagi tadi dimakan setelah dia pulang sekolah. Jadi, kamu tidak boleh berbicara seperti itu lagi, Maida. Setiap orang punya kesulitan hidup masing-masing. Kamu dengan masalah keluarga kamu, tapi diberikan limpahan rezeki yang sangat melimpah dan anak lain dengan kesulitan rezeki, tapi diberikan kasih sayang yang melimpah. Tuhan telah menakar semua ujian yang akan diberikan kepada hambanya dengan sangat baik, Maida. Jadi, jangan pernah berbicara seperti itu lagi ya, yang perlu kamu ubah sekarang. Jangan sendirian terus dan berusaha mencari seorang teman, agar kamu tidak sendirian. Ubah semua perilaku kamu dan mulailah bergaul dengan banyak orang. Sehingga kamu tidak semakin kesepian. Maida menatap ke arah gurunya masih dengan linangan air mata. Mami saya berbeda dengan bundanya Dion. Bu, saya pernah lihat saat bundanya baru pulang dari supermarket. Mereka terlihat sangat bahagia sekali. Bundanya Dion sangat mencintai anaknya dan memberikan semua cintanya hanya untuk Dion seorang. Bahkan, di saat bundanya hanya menjadi pembantu di sebuah apartemen mewah itu. Tapi, sepertinya hidup Dion lebih baik dari saya. Dari mana kamu tahu kalau bundanya Dion menjadi pembantu, Maida? Tanya kepala sekolah yang sebenarnya sudah mengetahui fakta tentang Dion, yang merupakan anak pertama dari seorang Dalan Putra Zen dari istri pertamanya. Kepala sekolah diberitahu langsung oleh keluarga itu, karena hubungannya yang juga sangat dekat dengan keluarga Zen. Ditambah, keluarga Zen juga menitipkan cucu mereka. Tapi, kepala sekolah harus merahasiakan semua itu sampai waktunya tiba. Makanya, kepala sekolah tidak percaya saat Maida mengatakan bundanya Dion menjadi pembantu. Karena setahu dia, sekarang Dion telah bertemu dengan keluarganya. Setelah lama terpisah, entah karena masalah apa. Waktu itu saya tidak sengaja bertemu dengan bundanya Dion. Pak,
Bundanya sangat ramah sekali dan juga sangat cantik sekali. Pantas saja, wajah Dion tidak seperti anak kampung kebanyakan. Awalnya, saya tidak tahu itu bundanya Dion. Tapi, saat saya keluar dari supermarket itu, saya melihat Dion yang menjemput bundanya yang membawa banyak makanan. Apalagi mereka berjalan ke arah apartemen mewah dan tentu saja, bundanya Dion kerja di sana untuk bisa menyambung hidup yang sangat keras di ibu kota Jakarta ini. Kamu yakin? Iya, sebab saat saya tanya sama Dion, dia berkata kalau bundanya kerja di salah satu rumah di sana. Kepala sekolah itu paham dengan maksud perkataan Maida sekarang. Pasti anak perempuan ini salah paham dan mengatakan bekerja yang dikatakan Dion sebagai pekerjaan pembantu rumah tangga. Makanya Maida, kamu jangan berkata hal yang sangat aneh itu lagi. Lihat Dion. Saat hidupnya sedang kesusahan dan bundanya terpaksa menjadi pembantu saja. Saat pindah ke Jakarta saja. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah buat masalah. Dia terlihat sangat menjaga semua perilakunya agar tidak membuat bundanya sedih. Sebab dia hanya ada bunda seorang di dunia ini. Sedangkan kamu masih punya banyak sekali keluarga yang akan menyayangi kamu dengan sangat baik. Jadi, jangan sampai kalah dengan Dion. Yang sangat hebat sekali. Menjalani kehidupan yang keras ini, Maida. Contoh dia, yang harus sekuat baja, untuk melanjutkan hidupnya dengan kerja keras. Kamu yang satu kelas dengan dia, tentu saja bisa melihat semua kerja kerasnya. Dia tidak pernah main-main dalam belajar. Tapi, jika sudah selesai pembelajaran, baru dia akan bermain dengan temannya yang lain. Maka, seperti itulah kehidupan yang ibu katakan sama kamu tadi, Maida. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Karena kita juga butuh orang lain, agar bisa membagi kesedihan kita. Carilah seorang sahabat, yang akan membelah kita dalam senang dan sedih dan dapat kita andalkan dalam setiap situasi. Bukan mencari teman, yang sama-sama kaya saja dengan kita. Karena biasanya, orang yang hanya berteman dengan yang kaya saja, terkadang tidak tulus sama sekali. Karena di balik pertemanan itu, ada maksud yang terselubung. Ingat itu, Maida. Jangan asal ucap kata mati lagi. Paham? Maaf, Bu. Saya hanya lelah dengan kehidupan saya sekarang. Makanya saya mengatakan hal itu. Sekali lagi, tolong maafkan saya, Bu, Pak. Baiklah. Kami akan memaafkan kamu atas ucapan kamu, Maida. Tapi, semua hukuman atas semua pelanggaran yang telah kamu lakukan akan tetap berjalan dan kamu akan saya hukum dengan 2 hukuman berbeda. Karena juga dengan 2 kesalahan yang sangat besar, kamu mengerti? Iya, Pak. Saya mengerti. Baiklah. Hukuman pertama yang harus kamu lakukan karena merusak kursi dan meja kelas. Kamu harus berlari 5 kali lapangan dan ditambah dengan membersihkan toilet wanita. Hukuman kedua, karena kamu telah mencuri soal ujian, akan saya rundingkan lagi dengan Dewan Guru. Karena ini termasuk dalam kategori berat. Mengerti? Mengerti, Pak? Lihat tuh, Maida berlari keliling lapangan. Teriak semua orang yang melihat Tuan Putri keluarga Zen itu terkena hukuman. Iya, baru kali pertama. Aku lihat seorang Maida Zen mendapatkan hukuman seperti ini. Jerit mereka lagi, yang terlihat sangat heran dengan pemandangan yang sangat langka itu. Iya, katanya tadi. Dia mengamuk dan membuat kelas menjadi berantakan dan ada kursi yang patah juga. Karena tendangan dia yang mengamuk seperti orang kesetanan. Wow, kuat juga tenaganya ya. Bukan hanya uangnya saja yang mengalir dengan kuat. Tapi kekuatannya juga sangat kuat. Jadi pengen punya istri seperti dia Nikue. Karena selain kaya raya dan merupakan pewaris satu-satunya, dia ternyata sangat kuat sekali dan pasti akan sangat menyenangkan di atas ranjang nanti. Hihi. Otak Lo mesum. Mana mau dia sama Lo, yang pemalas itu. Ledek teman-temannya yang lain. Mana tahu kan, jodoh tidak ada yang tahu. Jawab seorang pemuda yang memang sejak awal masuk sekolah telah jatuh cinta dengan sosok seorang Maida Zen, selain dengan paras wajahnya yang sangat cantik. Dia juga sangat kata raya sekali. Jadi, mana ada cowok yang tidak suka dengan seorang Maida Zen yang terlihat sempurna bagi para pria yang ingin hidup enak, tanpa harus bekerja terlalu keras lagi.
Banyak orang yang sangat gembira dengan pemandangan itu. Tapi tidak dengan Dion, yang hanya menatap datar, wajah perempuan, yang sudah bercucuran keringat di saat terik matahari seperti sekarang ini. Dion menatap Maida dengan pandangan yang tidak bisa dipresisi semua orang. Lo pasti sangat marah sekali dengan dia, kan? Dion, tanya Lian, yang sudah merangkul bahu sang sahabat. Tidak, semua perkataan dia memang benar. Saya hanya anak yang beruntung bertemu dengan keluarga Zen, sehingga saya bisa sekolah di sini dan bertemu dengan kamu. Lian, semua perkataan pedas itu sudah sering gue dengar sejak gue masih kecil lagi. Jeti, apa yang dikatakan oleh Maida tidak terlalu menyakitkan kok. Gue malah menjadikan semua perkataan Maida tadi sebagai bahan untuk memperbaiki hidup dan juga ekonomi keluarga gue ke depannya. Supaya gue tidak akan dipandang sebelah mata lagi, hanya karena terkenal sebagai anak broken home dan juga berasal dari keluarga miskin yang hidup di kampung sana. Gue akan selalu ada sama lo, Dion. Karena selamanya, lo akan menjadi teman dan sahabat gue. Walaupun kita belum lama bertemu, gue susah menganggap lo sebagai saudara gue sendiri. Jeti, kalau ada masalah apapun, jangan sungkan dengan gue, Dion. Sebisa gue akan membantu lo dengan sangat baik. Ukau Lian dengan sangat tulus sekali. Kalau gue beritahu sesuatu sama lo, apa lo bisa menjaga sebuah rahasia, Lian? Tanya Dion yang merasa kalau dia harus memberitahukan rahasianya lebih cepat kepada sang sahabat. Karena jika nanti sahabatnya tahu dari orang lain dan mengatakan dari sudut yang salah, maka bisa jadi persahabatan antara Dion dan Lian akan berakhir. Posisi Dion sangat sulit, karena dia tidak pernah diketahui oleh semua orang. Apalagi, posisi bundanya juga sangat sulit juga, karena semua orang tidak pernah tahu kalau seorang Dan Putra Zen pernah menikah sebelum menikah dengan Meira Zen, yang diketahui oleh publik dan semua orang yang mengenal keluarga Zen dan juga yang berurusan dengan netizen Corp. Rahasia apa? Tanya Lian, yang sangat penasaran sekali. Sebuah rahasia besar. Gue rasa, lo harus tahu semua ini. Sebagai yang pertama, Lian. Karena gue menganggap lo sebagai saudara. Bahkan keluarga lo juga sangat baik dengan gue. Apalagi, wajah lo juga tidak seperti sosok anak yang suka mengumbar aib sahabatnya, kan? Lian terlihat kebingungan. Jangan lihat gue seperti itu. Nanti pulang sekolah, ikut dengan gue dan akan gue kasih satu lo rahasia gue. Tapi, lo harus berjanji dulu agar tidak mengatakan kepada siapapun sampai waktunya tiba. Gimana? Baiklah, lo bisa percaya sama gue, Dion. Walaupun kita dipertemukan dengan waktu yang lumayan singkat. Tapi, bukan hanya lo saja yang menganggap hubungan kita melebihi sahabat, layaknya saudara. Gue juga merasakan hal itu. Bahkan sampai gilanya. Gue pernah lo menyuruh kedua orang tua gue buat adopsi lo sebagai saudara gue. Hehehe. Hebat gue, kan? Yang lebih gilanya lagi, kedua orang tua gue tidak menolak. Tapi, mereka tidak mau saja, karena mengingat tentang bunda yang hanya punya lo seorang, kan? Makanya, orang tua gue tidak jadi mengangkat lo sebagai anak deh. Tapi mereka berkata, akan menganggap lo sama dengan gue. Lo bisa merasakannya, kan? Saat lo bermain dengan gue, bahkan kedua orang tua gue menatap lo dengan sangat kagum sekali. Mereka bilang, bunda mendidik lo dengan sangat dan sangat baik sekali. Bukan hanya paras lo saja yang sangat tampan, tapi tutur bahasa lo sangat terjaga kepada orang yang lebih tua, yang sangat jarang didapatkan dari anak zaman sekarang. Apalagi dengan kepintaran lo. Bisa lo bayangkan, bahkan kedua orang tua gue mendefinisikan lo itu hampir mendekati sempurna. Bisa saja lo berdusta sampai segitunya. Ini beneran, Dion. Gue tidak bohong. Baiklah, anggap saja gue percaya. Jawab Dion berlalu meninggalkan sang sahabat. Semuanya sudah bersih, kan? Tanya Yuri kepada sang suami, yang menyuruh kembali orang yang biasanya membersihkan penthouse mereka itu untuk datang. Membersihkan kekacauan yang telah dia lakukan bersama dengan sang istri. Yuri sangat takut kalau saat Dion pulang sekolah nanti, dia akan terkejut melihat penthouse yang biasanya sangat rapi itu sudah berubah menjadi berantakan.
karena ulah ayah dan bundanya yang sudah lama berpuasa. Sudah, sayang. Kamu tenang saja. Bahkan dia juga telah pulang kembali. Setelah membersihkan semua kekacauan yang kita buat tadi. Hehehe. Aku malu deh sama bibik itu. Ucap Yuri, yang wajahnya sudah memerah. Menanggung malu, jika akan bertemu dengan wanita yang lebih tua darinya itu, yang selalu membantu Yuri memasak dan juga membersihkan penthouse mereka. Kenapa harus malu? Sayang, kita suami istri yang sah secara agama dan juga hukum. Bahkan yang tidak sah saja tidak tahu malu. Masa kamu yang sah saja malu? Sih, iya maaf. Aku hanya tidak enak saja. Ayo kita istirahat sedikit lagi. Sebelum Dion datang dan membuat aku tidak bisa bermanja-manja dengan kamu. Sayang, masih ada waktu, kisaran 1 jam lagi. Untuk kita istirahat. Apalagi aku sangat tahu, kamu pasti sangat lelah sekali. Itu tahu. Jawab Yuri dengan sangat kesal. Sudah tahu, istrinya akan kelelahan dan kesusahan berjalan. Tapi, masih saja tidak pernah puas sama sekali. Ucap Yuri dengan sangat kesal. Hehehe. Maaf sayang. Jangan salahkan aku. Salahkan senjata tumpul aku yang sudah karatan. Karena sekali masuk, dia kesusahan keluar. Karena saking karatannya. Ucap Darn tertawa terbahak-bahak. Karena saking senangnya. Alasan saja. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya sepasang suami istri itu tertidur dengan saling berpelukan. Tubuh yang masih lelah membuat mereka mudah memejamkan mata. Apalagi tidur sambil dipeluk oleh pasangan yang sangat mereka cintai. Jadinya, tidur semakin nyenyak saja. Beberapa waktu berlalu dan sekarang, sudah waktunya pulang sekolah. Ayo ikut pulang sama aku. Lian, bukannya kamu mau ketemu sama bunda aku? Lian langsung mengangguk, karena sudah tidak sabar melihat bundanya sang sahabat. Yang dari suaranya saja, saat mengobrol dengan Lian, melalui sambungan telepon saja, sudah sangat merdu dan sangat menenangkan sekali. Ayo cepat. Aku tidak mau. Kamu berubah pikiran lagi. Seperti sebelumnya. Jawab Lian dengan sangat bersemangat. Dion dan Lian pulang bersama. Kali ini, Dion tidak berjalan kaki lagi, karena ikut bersama dengan Lian yang mengendarai mobilnya sendiri. Selama ini, Dion tidak mau pulang dengan Lian. Tapi sekarang, dia ikut pulang bersama dengan sang sahabat. Dion menekan tujuan mereka. Di GPS yang terhubung di mobil sang sahabat. Beneran? Ini alamatnya? Tanya Lian. Karena dia sangat tahu, kawasan tempat tinggal yang dikatakan oleh sang sahabat, bukan tempat sembarangan. Iya. Pergi saja dan jangan banyak bertanya. Bukannya aku sudah memperingati kamu tadi, untuk tidak banyak bicara. Jika ingin aku beri satu rahasia, sambil kamu bertemu dengan bunda aku. Kan? Lian akhirnya mengalah dan menjalankan mobilnya ke alamat itu. Selama di perjalanan yang tidak terlalu jauh itu, mereka hanya diam saja dengan pemikiran masing-masing. Ayo turun, ucap Dion setelah sampai di lobi sebuah apartemen mewah itu. Dion langsung saja menyuruh salah satu pengawal yang menjaganya dari jauh itu mendekat dan memarkirkan mobil Lian dengan benar di parkiran khusus. Lian terkejut dengan tingkah sang sahabat, tapi masih memilih diam. Sesuai dengan kesepakatan. Tiba di depan lift. Dion langsung saja menekan lantai yang paling atas, tempat dia tinggal selama di Jakarta. Lian juga masih diam. Walaupun dia sangat terkejut, dengan tingkah sahabat yang lagi dan lagi, semakin membuat dia merasa semakin aneh. Ting! Bunyi lift yang berhenti dan Dion langsung keluar diikuti oleh Lian di belakangnya. Kita akan kemana? Dion. Ikuti gue saja. Jawab Dion dengan cepat. Oke. Mereka berjalan dan tiba di salah satu unit yang dari depan saja sudah terlihat sangat mewah. Apalagi di depan pintu itu ada 2 orang yang berjaga. Saking ketatnya penjagaan. Dion membiarkan Lian melihat ke sekitar. Sedangkan Dion menekan kunci penthouse-nya yang baru karena tadi ayahnya sempat mengirim pesan password pintu terbaru mereka. Dion yang sangat mudah mengingat. Hanya dari 1 kali lihat saja, bisa dengan cepat membuka pintu itu. Saat pintu dibuka, Dion langsung saja berteriak memanggil bundanya. Bunda, Dion udah pulang sekolah.
Tidak lama dari itu, Dion dapat melihat bundanya menghampiri Dion dengan wajah bahagianya. Wah, anak bunda udah pulang ya. Sayang, Yuri langsung memeluk tubuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Sedangkan Lian hanya melongo saja karena otaknya belum bisa berpikir atas apa yang terjadi sekarang. Dion juga bawa Lian main ke rumah ya? Iya, bunda. Katanya, Lian pengen ketemu sama bunda. Jadinya, Dion ajak sekalian sambil memperkenalkan bunda dan ayah dengan Lian. Ayah mana? Bunda, tanya Dion, menatap ruangan yang tidak terdapat wujud sang ayah. Ada, lagi di kamar mandi. Apa kabar Tante? Perkenalkan, nama saya Lian. Temannya Dion. Ucap Lian memperkenalkan diri dengan sangat canggung sekali. Apalagi, sejak tadi, dia sangat terkejut sekali dengan kecantikan dan kelembutan bunda dari sahabatnya itu. Lian bahkan berkata dalam hati, pantas saja Dion sangat tampan, kalau bundanya saja sudah sangat cantik begini. Kabar tante baik. Lian. Kalau Lian gimana? Semuanya baik kan? Di sekolah juga tidak ada masalah kan? Tanya Yuri dengan sangat pengertian sekali. Alhamdulillah. Semuanya baik tante. Jangan panggil tante dong. Lian. Panggil bunda saja. Seperti Dion. Ya, karena temannya Dion. Berarti anak bunda juga. Deh. Semoga pertemanan kalian langgeng sampai kalian dewasa ya. Bahkan kalau perlu sampai sudah tua juga. Iya bunda. Jawab Lian dengan sangat gugup. Hahaha. Lian lucu deh. Akhirnya bunda punya anak baru yang tidak kalah tampan dengan anak bunda ini. Bunda, siapa yang tampan? Sayang, tanya Darren Putra Zen sambil menghampiri istrinya. Lian semakin terkejut dengan fakta ini. Mata Lian rasanya mau keluar dari tempatnya saat melihat langsung seorang Darren Putra Zen yang baru saja dia lihat fotonya di Google sambil mencari kemiripan wajah dengan sang sahabat. Tapi sekarang, wajah asli itu bisa dia lihat langsung. Perkenalkan Lian. Ini adalah ayah kandung gue. Darren Putra Zen dan ya, apa yang dikatakan oleh Mora tadi benar. Kalau nama gue, Dion Putra Bintang Zen. Lo, Bel Hawain Gayen gue. Bukan. Semua ini harus gue rahasiakan. Tapi, karena gue sangat percaya sama lo, makanya gue memberitahu rahasia besar ini. Lian masih tidak bisa percaya, tapi matanya bisa melihat kemiripan wajah dari seorang pengusaha kaya raya itu bersama dengan sahabatnya yang bagai pinang dibelah dua, saking miripnya mereka. Apalagi, Lian juga melihat seperti apa posesifnya seorang Darren Putra Zen memeluk pinggang bundanya Dion. Lian bisa melihat keluarga ini saling menyayangi satu sama lain. Lo benar-benar anak Darren Putra Zen berarti ya? Berarti lo saudaraan sama Maida Zen. Gue anak kandung dari Darren Putra Zen. Tapi, gue tidak ada hubungan persaudaraan dan pertalian darah dengan Maida Zen. Lian, kok bisa? Penjelasan. Semuanya pasti sangat lapar, kan? Ayo sekarang, kita makan saja. Nanti kita bahas masalah ini. Dion, tolong bawa Lian masuk ke dalam kamar kamu, dan langsung saja ganti baju ya. Kebetulan baju kamu dan juga Lian seukuran. Juga, ucap Darren, memecah kecanggungan. Oke, ayah. Jawab Dion dengan cepat. Saat semua orang bicara, Lian masih saja bengong. Sudah seperti patung pajangan di dalam penthouse mewah itu. Dengan mulut yang terbuka lebar dan dengan mata yang terbelalak kaget. Dengan semua hal yang dia dapatkan hari ini. Perkataan singkat temannya dan juga tentang apa yang dia lihat sekarang ini. Ayo, kita ganti baju dulu. Setelah itu kita makan. Sepertinya ayah telah membeli banyak sekali makanan, sampai baunya saja sudah tercium. Ayo Lian, ucap Dion dengan tidak sabaran, dan langsung saja memegang tangan sang sahabat dan membawanya ke dalam kamar pribadi Dion, yang bisa diprediksi oleh Lian, akan sangat besar daripada kamarnya sendiri. Ayo, lo pilih saja, mau baju yang mana? Karena di bagian ini, bajunya belum aku pakai kok dan aku jamin masih baru. Hanya dicuci saja, supaya kotoran yang menempel hilang saat kita membeli baju, kan? Lian juga masih diam.
masuk ke dalam kamar sahabatnya itu dan melihat kamarnya yang sangat besar dan juga sangat mewah itu. Dia sangat terkejut sekali. Apalagi sekarang, dengan melihat lemari pakaian sang sahabat yang banyak sekali. Apalagi, di dalam sana, bukanlah baju biasa. Karena dengan sekali lihat saja, Lian bisa melihat kalau itu adalah baju dari brand ternama. Karena dia juga sering memakainya. Lo nggak ada yang suka ya? Padahal, kalau gue main ke rumah lo saja, gue mau saja kok pakai baju lo, Lian. Lian menggeleng dan dengan tidak enak hati. Dia memilih satu pakaian santai di antara banyaknya pakaian di dalam lemari itu. Lian memakai baju kaos berlengan pendek yang berwarna merah, beserta celana pendek berwarna hitam. Sedangkan Dion memakai baju kaos berwarna navy dan dipadukan dengan celana pendek berwarna krim. Kedua remaja yang sebentar lagi akan beranjak dewasa itu terlihat sangat menawan sekali dengan gaya mereka yang sangat kasual sekali. Setelah selesai dengan pakaian, kedua remaja itu langsung saja keluar dari dalam kamar dan pemandangan pertama yang menyambut pemandangan mereka, terutama Lian adalah ayah dan juga bundanya Dion yang sedang berpelukan di dekat dapur. Lebih tepatnya, ayahnya Dion yang memeluk istrinya dari belakang. Padahal sekarang, bundanya Dion sedang menghangatkan makanan. Sorry, kalau lo sering ke rumah gue nanti, pemandangan ini akan selalu lo lihat Lian. Karena begitulah kelakuan ayah gue yang tidak akan tahu tempat. Di mana ada bunda gue, pasti di sana akan ada ayah yang selalu menempel bagaikan lintah. Lo harus maklum ya, karena mereka harus terpisah hampir 18 tahun dan baru bertemu sekarang. Makanya, kelakuan ayah gue seperti itu sama bunda. Maksudnya, tanya Lian lagi, dengan semua keterkejutan lagi dan lagi yang harus dia dengar. Kami terpisah saat gue masih di dalam kandungan bunda. Singkatnya sih, seperti itu yang dapat gue jelaskan sekarang. Tapi, jika mau cerita jelasnya akan gue ceritain nanti. Tapi janji ya, jangan sampai nangis lagi setelah mendengar cerita hidup gue, yang bahkan sangat berliku dan sangat terjal sejak masih dalam kandungan. Lo yakin mau berbagi semua ini sama gue? Dion, lo nggak takut kalau gue akan membocorkan jati diri lo yang sebenarnya sama orang lain? Tanya Lian. Tidak, karena gue sangat yakin dengan kesetiaan lo. Lian, tidak ada sahabat yang akan menangis saat sahabatnya tidak memberikan kabar, kan? Ditambah lagi, gue bisa melihat lo yang selalu menjaga dan melindungi gue. Kalau ada yang akan berniat jahat dengan gue, sedikit saja, lo tidak keberatan bertengkar dengan orang lain hanya demi gue, yang baru saja lo temui dan baru saja menjadi sahabat lo. Dan dari perkataan lo, mana ada seorang sahabat yang akan bermaksud jahat, bahkan dengan sangat. Dia ingin menjadikannya sebagai saudara. Sama seperti yang lo katakan tadi, kalau lo ingin gue menjadi saudara lo, dengan menyuruh kedua orang tua lo mengangkat gue sebagai anak mereka, kan? Lian tersentuh dengan semua kepercayaan sang sahabat. Memang Lian sangat tulus sekali berteman dengan Dion. Dia bahkan merasakan kalau kali ini hatinya tidak pernah salah dalam memilih teman yang sangat tepat. Lian memang adalah sosok sahabat yang sangat baik untuk Dion, dan Darn yang sudah mencari semua kelemahan Lian, mengakui kalau sahabat anaknya itu juga benar-benar sangat tulus, sehingga dia memberikan izin kepada sang anak agar membawa temannya itu ke penthouse mereka ini. Awas sana, Ren. Nanti dilihatin sama anak-anak. Apa kamu tidak malu? Hah? Tidak, sayang. Urat malu aku sudah hilang, entah di mana. Jawab Darren dengan cepat. Pertengkaran dan suara heboh dari kedua orang tua Dion itu membuat Lian dan Dion terkejut, karena mereka juga sedang berbicara. Tapi tidak sekeras mereka. Lo harus tahan diri dan juga harus tahan mata sama kelakuan ayah gue yang sangat aneh itu ya. Satu lagi, jangan pernah bocorkan kalau ayah gue kelakuannya hampir sama dengan orang gila kalau sudah di rumah Seh. Siapa yang gila? Tanya Darren yang sekarang sudah mendekat ke arah sang anak. Hehehe, nggak ada kok ayah. Mungkin saja ayah salah dengar. Kali, Dion langsung saja memeluk tubuh tegap sang ayah, yang matanya sudah membesar, menandakan kalau dia akan marah.
Dion sangat sayang dengan ayah loh. Bagaimana? Apa proyek membuat adik untuk Dion berjalan dengan lancar? Tanya Dion, yang langsung saja mengubah wajah garang ayahnya tadi, berubah menjadi sebuah tawa. Dasar anak licik. Hahaha. Kok bilang Dion licik sih? Dion cuma tanya doang. Ayah, sudahlah. Ayo kita makan saja. Ayah sama bunda sudah sangat lapar sekali. Karena tenaga kami sudah habis akibat proyek tadi. Ucap Darn sedikit berbisik. Tapi masih bisa didengar oleh Dion dan bahkan oleh Lian, yang hanya dia mematung lagi. Dengan interaksi keluarga sang sahabat yang sangat hangat sekali. Keluarga seperti inilah yang sangat Lian impikan. Seorang ayah yang sangat dekat dengan anaknya dan bisa berbicara dengan sangat baik, seperti seorang teman dengan sang anak. Tapi, tidak hanya sebagai teman saja. Di satu sisi lagi, ayah bukan hanya teman saja, tapi juga sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas. Papinya Lian tidak memiliki semua itu. Tapi dapat Lian lihat, kalau ayahnya Dion memiliki semuanya. Lian cemburu. Tapi, dia juga ikutan senang melihat kehangatan keluarga sang sahabat yang terlihat sangat bahagia sekali. Ayo sekarang kita makan. Lian, tapi sepertinya kamu kurang beruntung, Lian. Karena hari ini, bundanya Dion tidak sempat memasak dan sekarang kita hanya makan makanan yang ayah order saja tadi. Tidak apa, kan? Tanya Darn dengan lembut. Tidak apa, Om. Ucap Lian dengan gugup, menjawab pertanyaan orang yang sangat disegani itu. Bukan, Om. Lian, panggil saya dengan sebutan ayah saja. Sama seperti kamu yang memanggil bunda dengan istri saya tadi. Makanya, panggil saya dengan sebutan ayah dan bunda. Agar kita bisa dekat ya. Darn mendekat ke arah Lian dan mengusap kepala Lian, seperti saat dia mengusap kepalanya Dion. Tadi, Lian tersentuh dengan sentuhan yang sangat nyaman itu. Tadi, bundanya Dion yang memeluk dirinya seperti pelukan seorang bunda kepada anaknya sendiri. Begitu juga dengan sekarang. Lian disentuh rambutnya, seperti sentuhan hangat seorang ayah kepada anaknya juga. Kok malah nangis sih, Lian? Ayah buat rambut kamu kusut ya? Maaf kalau begitu, karena ayah pikir kalau kamu pasti akan suka disentuh seperti itu, sama dengan Dion. Walaupun terkadang dia marah. Tapi, kalau dia ada masalah dan mau tidur, pasti mau diusap seperti itu dulu, supaya tenang. Lian tidak suka ya? Tanya Darn. Suka. Sangat suka, karena sentuhan itu terasa sangat hangat sekali. Maksudnya? Tanya Darn yang agak tidak mengerti. Lian merasa nyaman. Ren, makanya dia menangis kan? Lian, ucap Yuri, menjawab pertanyaan sang suami. Oh, seperti itu. Ayo, anak laki-laki tidak boleh cengeng. Ayo kita makan. Ayah sudah lapar. Setelah makan, kita harus tanding bermain PS lagi. Jadwal kita sangat padat sekarang. Mumpung ayah ada waktu luang. Di meja makan, Lian melihat lagi satu hal yang sangat berbeda dengan yang di rumah dia. Di rumah Dion, semuanya dilayani dengan sangat baik oleh bundanya Dion dengan sangat perhatian sekali. Jika di rumah Lian, semuanya akan dilayani oleh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah mereka. Makan yang banyak ya, Lian. Kalau mau nambah, bilang saja mau yang mana. Jangan sungkan ya, karena ayah sudah beli banyak makanan loh. Bahkan katanya, juga mau order pizza setelah makan ini untuk cemilan main PS nanti. Iya Bu Bunda. Yuri tersenyum dan mengusap rambut Lian. Makan yang banyak ya, Dion dan Lian. Iya Bunda. Jawab mereka dengan kompak. Yuri akhirnya bisa makan dengan tenang, setelah memastikan semua keluarganya memilih makanannya dengan baik. Makan siang kali ini terasa sangat nikmat sekali bagi Lian. Jika biasanya, jika siang begini, dia hanya akan makan sendiri, karena tidak akan ada keluarganya yang ada di rumah, karena sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tapi di rumah sang sahabat, saat siang saja, masih menyempatkan diri makan bersama. Dari pandangan yang dapat Lian baca saja, sepertinya kegiatan ini sering terjadi
Walaupun seorang Darn Putra Zen sangat sibuk sekali. Karena apartemen mewah ini tidak jauh dari perusahaan keluarga mereka, yakni Netizen Corp. Setelah selesai makan, semua keluarga duduk di ruang keluarga dengan makanan penutup yang banyak tersedia, sehingga mereka bisa memilih yang mana saja yang mereka inginkan. Lo masih heran ya, Lian? Sekarang kehidupan gue sangat berbeda dari cerita yang pernah gue bilang dulu, kan? Iya, jawab Lian dengan cepat. Jangan heran, Lian. Dion ini adalah anak kandung saja dan bundanya Dion adalah istri saya yang sah, baik secara agama dan juga hukum. Kamu tentu tidak kenal, kan? Karena di media dan pemberitaan lainnya, saya hanya punya satu istri yang bernama Meira Zen, kan? Iya, maaf sebelumnya. Jetty, berarti Dion anak dari istri kedua. Begitu? Hahaha. Darn tertawa dan maklum saja dengan pemikiran anak remaja itu. Bukan seperti itu. Yuri adalah istri pertama saya, yang saya nikahi dengan rasa cinta yang saya miliki. Tapi, kamu yang sudah dari kecil, melihat beratnya dan juga kejamnya dunia bisnis, tentu kamu bisa melihat keanehan, kan, Lian? Tanya Darn sedikit menguji sahabat anaknya ini. Iya, ayah. Dunia bisnis sangat kejam sekali. Bahkan kakak saya harus menikah dengan salah satu kolega bisnis papi agar bisa memperkuat bisnis keluarga kami. Ya, benar sekali. Seperti itu jalan pernikahan saya dengan Meira. Kami menikah karena kesepakatan bisnis dan juga dengan kehidupan sosial yang akan semakin tinggi kedudukannya. Jika orang tua kita menikahkan anak-anaknya dengan orang yang sama-sama lahir dan besar, dengan nama yang sama-sama besar. Saya saat itu sudah menikah dengan bundanya Dion dan bahkan saat itu, Dion sudah ada di dalam perut istri saya. Tapi, karena sebuah keserakahan, semua kehidupan saya jadi hancur hanya karena obsesi orang tua semata. Anak dan istri saya pergi dari rumah dan bahasa kasarnya diusir. Walaupun istri saya pergi seorang diri dari rumah kami yang sekarang ditinggali oleh Meira dan Meida itu. Anak dan istri saya hidup dalam penderitaan dan bukan hanya mereka saja. Saya juga hidup dalam penderitaan karena sangat merindukan anak dan istri saya yang menghilang, seperti ditelan bumi. Bahkan semua detektif yang katanya sangat hebat, sudah saya minta mencari istri dan anak saya. Belum lagi dengan anak buah saya langsung, yang saya tugaskan. Tapi, hasilnya nihil. Karena ternyata, kedua orang tua saya kembali melakukan hal yang sangat jahat dan sangat kejam sekali, dengan kembali ikut dengan menyabotase semua hasil dari laporan orang yang saya berikan perintah itu. Lian masih diam dan tenang, mendengarkan semua perkataan ayah dari sahabatnya itu. Karena dia bisa merasakan, semua yang dikatakan oleh pengusaha sukses itu, penuh dengan kejujuran dan Lian bisa merasakan semua itu. Hidup dalam keluarga yang juga berasal dari golongan pebisnis, membuat dia terbiasa melihat pernikahan yang tidak dilandaskan dari sebuah cinta yang suci, tapi dari sebuah perjanjian kerjasama. Hidup anak dan cucunya tidak pernah dipikirkan. Mereka hanya perlu dengan kesenangan semata dan harta yang melimpah saja. Sampai di sini, kamu paham dengan cerita singkat saya, Lian. Karena kalau saya ceritakan semuanya, maka pasti akan sangat lama. Karena saya hidup dalam kesedihan selama ditinggali oleh anak dan istri saya. Begitu juga dengan mereka yang dipantau terus agar tidak berani mendekat dan kembali menampakkan diri di hadapan saya. Lian paham, ayah. Tapi, kenapa Dion bilang tadi kalau dia tidak punya hubungan persaudaraan dan hubungan darah dengan Meida, yang merupakan anak Anda, juga ayah? Meida bukan anak saya. Lian, bukankah kamu pernah melihat maminya Meida jalan dengan pria lain dan bahkan saya juga tahu kalau kamu juga melihat maminya Meida itu masuk dan keluar dari sebuah apartemen dengan pria asing yang bukan saya, kan? Lian sedikit terkejut. Dari mana seorang Darn Putra Zen mengetahui apa yang dia lihat? Tapi setelah itu, Lian langsung menghilangkan wajah terkejutnya dan menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Iya, Lian sering melihat itu. Ayah, Jetty, apakah Meida anak dari pria itu?
Karena dari wajahnya sekilas sih, benar mirip dengan pria yang pernah Lian temui itu. Ya, benar. Maida bukan anak saya dan bahkan saat saya menikah dengan maminya Maida itu, dia juga sudah hamil dan saya hanya sebagai kambing hitam dari hubungan gelap yang tidak direstui itu. Karena si pria itu bukan berasal dari kalangan orang kaya dan hanya karyawan biasa yang bekerja di Netizen Corp. Wah, berarti Dion adalah seorang pewaris satu-satunya dong. Wah, sahabat gue, ternyata kaya raya banget. Ledek Lian sambil memukul sedikit punggung sang sahabat. Mana ada. Benarlah, lah lo sendiri yang punya garis keturunan keluarga Zen. Bahkan, hanya lo seorang yang merupakan penerus yang mempunyai darah yang sama dengan keluarga Zen. Kalau Maida, dia mah tidak akan dapat apa-apa. Karena dia juga anak selingkuhan dari maminya. Apalagi, ayah menikah dengan maminya Maida saat dia juga hamil. Bukankah hukum menikahi orang hamil itu tidak sah ya, ayah? Tanya Lian. Dengan pemikirannya dan dari sebuah info yang dia ketahui. Kata orang sih, banyak yang bilang tidak sah. Karena katanya, jika kita bukan ayah si bayi, lebih baik menikah di saat ibunya yang sedang mengandung itu melahirkan dulu, baru kita nikahi dan itu sah. Menurut omongan orang juga, ayah juga tidak tahu pasti masalah itu. Jangan seperti itu, ayah. Ayah harus cari tahu dengan pasti. Bisa jadi, selama ini ayah telah melakukan dosa besar dengan menikah dengan maminya Maida. Heh, Lian. Nah, Otak kamu pasti sedang nanti berpikir kemana-mana kan? laptopnya mati, Kalau boleh saya jujur, tutup selama aja. kami menikah saja, Ditutup saya aja bahkan dulu. tidak pernah menyentuh dia Ya, sedikit pun. jangan ditutup. Jadi, mau pernikahan itu sah atau tidak, ya terserah saja. Dia hidup dengan pria simpanannya dan saya hidup dengan masa lalu saja, yang selalu saya nantikan kehadirannya. Yakin, ayah? Tanya Lian. Tadi kan Dengan mati, sedikit kalau ada salah. suara seperti orang meledek. Yakinlah, Usut kali nggak begini? saya ini adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya seorang saja. Tidak akan ada yang akan menggantikan posisi istri saya, baik di kehidupan saya, maupun di atas ranjang saya. Paham kamu, bocah kecil? Tapi otaknya sudah mesum saja. Keluh Darren. Yuri dan Dion hanya tersenyum saja. Sepertinya, ayahnya mempunyai satu lawan lagi yang akan membalik semua perkataannya dengan sangat pedas. Sayang, tadi anak kita sudah mengejek senjata aku karatan karena lama tidak terpakai. Sekarang, sahabatnya juga ikut mengejek aku dengan pemikiran kotornya itu. Anak muda sekarang sudah dewasa Lihat ya. sebelum waktunya. Makanya, jangan pernah lagi memeluk Dion dan juga Lian. Mungkin saja mereka sedang nafsuan. Kami tidak sama dengan ayah. Ya, Ngopi. pekik Dion dan Lian bersamaan. Sudah-sudah, Hah? jangan manja lagi. Iya. Sayang, gak malu sama mereka berdua. Hah, kamu yang sudah tua, tapi masih saja seperti anak kecil. Ledek Yuri kepada sang suami. Mana ada anak kecil yang sudah punya anak, yang sudah besar dan sepertinya juga bisa memiliki anak kecil juga, sama seperti ayahnya. Darn, hehehe, maaf, sayang, jangan marah dong. Nanti anak-anak aku terkejut di sini. Jadinya apa yang kita usahakan tadi tidak membuahkan hasil. Padahal Dion dan Lian sudah sangat ingin punya adik. Yuri langsung menutup mulut sang suami, yang kalau bicara tidak pernah bisa berhenti. Padahal di dekatnya ada anak-anak yang belum boleh melakukan hal itu. Tar tidak peduli. Bahkan sekarang, tangannya yang sangat nakal itu sekarang malah mengusap perut datar sang istri dengan sangat sayang dan penuh dengan kelembutan. Lebih baik kita main PS saja di ruangan lain. Lihat, lama-lama di sini, kamu nanti bisa punya keinginan langsung menikah setelah lulus SMA nanti. Enak saja. Balas Lian dengan sangat cepat setelah mendengar ledekan sang sahabat. Pergi sana. Ayah sama bunda mau istirahat di sini dulu dan bawa juga biskuit dan juga ayam goreng itu ke sana. Ayah akan menyusul nanti setelah memberikan semangat untuk calon adik kamu. Dion,
supaya dia bisa berlari dengan cepat. Sehingga bulan besok, Bunda langsung hamil deh. Terserah apa kata ayah deh. 9%. Dion pergi dulu. 79. Lian dan Dion meninggalkan ruang keluarga itu dengan tangan yang penuh dengan membawa makanan. Saat Dion dan Lian tidak terlihat lagi, Darren langsung saja punya ide untuk memperbaiki senjata tumpulnya yang sudah Ya, karat. kecepatan Jangan downloadnya lah. berpikir yang aneh-aneh. Ren, ucap Yuri yang seolah bisa Kalau mengartikan arti tatapan Pakai sang data kan suami. nggak stabil ya. Hehehe, sekali main lagi. Enggak, WP. Bolehlah, sayang. Kalau Anak-anak sudah aman dan mungkin sekarang lebih cepat, aku tapi akan nggak mengamankan secepat kamu kali lagi. lah. Di bawah Mungkin kendali nggak aku, sampai- di dalam ya, kamar mungkin kita. berapa jam? 12 jam. Bagaimana? Ayah, jangan Apalagi mesum pakai lagi. balon hujan. Diam. Balas Darren Angin kepada sang kenapa anak ya? yang sedikit mengganggu keinginannya. Ayah udah janji main PS bersama lo. Teriak Dion lagi. Udah itu Ternyata Lian dan Dion tidak Iya. langsung masuk ke dalam ruangan bermain PS. Tapi mereka malah bersembunyi di dekat tembok untuk mengerjai ayah dan bundanya. Hahaha, punya anak. Tidak pernah mengizinkan ayahnya bahagia sedikit saja. Gerutu Darren dengan sangat kesal. Sedangkan Lian dan Dion malah terkikik menahan tawa saat rencana mereka berhasil memisahkan kedua pasangan suami istri yang bermesraan, tidak memikirkan bagaimana nasib kedua remaja jomblo yang tidak punya pasangan itu. Maka, dengan sangat terpaksa, Darren meninggalkan sang istri dan menghampiri kedua anak nakal itu untuk bermain bersama dengan mereka. Darren meninggalkan sang istri yang sekarang, malah berjalan ke arah kamar mereka karena ingin beristirahat lagi, karena tubuhnya masih lelah dan juga untuk mempersiapkan diri dari keganasan sang suami yang sudah karat anak ini. muda itu nggak tahu. Jadi, Yuri harus punya Ibnu. banyak tenaga untuk memperbaiki senjata itu. Hehehe. Bunuh